Model interaksional adalah komunikasi yang berlangsung dari dua arah, dari komunikator kepada komunikan, dari komunikan kepada komunikator. Jadi, komunikator bisa menjadi komunikan dan komunikan bisa menjadi komunikator. Contohnya seperti seorang dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa bertanya pada dosen tersebut tentang informasi yang disampaikan dosen. Dosen pun menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian saat mahasiswa sedang presentasi, dosen pun balik bertanya pada mahasiswa tersebut. Jadi di sini komunikasi berlangsung secara dua arah atau adanya umpan balik. Adapun komponen yang pertama yaitu sumber atau pengirim pesan, orang yang menginisiasi pesan. Encoder, orang yang mengirim pesan. Encoder dan decoder adalah orang yang sama. Pesan, informasi yang dikirim selama proses interaksi. Umpan balik, decoder membentuk pesan kedua setelah menerima pesan pertama. Gangguan, berbagai hal yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi dan dapat terjadi di setiap tahapan komunikasi. Hambatan, di berbagai hal yang menghambat jalannya proses komunikasi, seperti hambatan fisik, hambatan mekanis, hambatan semantik. Terus bidang pengalaman dan pengetahuan yang sumber milik yang berdampak pada proses pembentukan dan penafsiran pesan. Kelebihan interaksional. Pertama, komunikasi sirkuler memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Kedua, model komunikasi Scrum bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Dan ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Adapun kelemahannya yaitu umpan balik tidak terjadi secara simultan. Kedua, umpan balik terjadi secara tertunda atau membutuhkan waktu yang lama, dan umpan balik bersifat tidak langsung. Pengertian model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional merupakan komunikasi yang prosesnya kooperatif, di mana pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas dari komunikasi yang terjadi. Contoh komunikasi transaksional yaitu saat seseorang atau pelanggan yang ingin mencukur rambut, di mana pelanggan maupun tukang potong rambut sama-sama akan menjadi komunikator maupun komunikan. Saat pelanggan menjadi komunikator, maka akan memberikan informasi tentang keinginannya ingin dicukur model apa, dan tukang potong akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan. Sebaliknya, tukang potong akan menjadi komunikator saat memberikan harga kepada pelanggan, dan pelanggan akan menjadi komunikan, yaitu mendengarkan dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh tukang potong. Hal ini akan menimbulkan terjadinya komunikasi secara dinamis karena komunikator maupun komunikan sama-sama aktif secara dinamis. Kelebihan komunikasi transaksional. Yang pertama, komunikasi bersifat dinamis. Artinya, kedua belah pihak sama-sama aktif dalam hal komunikasi, di mana penuh gerakan, penuh semangat, serta dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang kedua itu, respon verbal dan non-verbal itu dapat dilakukan atau diketahui secara langsung. Ketiga, komunikasi di sini dapat dilakukan secara tatap muka. Dan keempat itu, komunikasi yang terjadi semakin efektif. Kelemahan komunikasi transaksional. Yang pertama, memiliki sifat spontan. Kedua, tidak memiliki tujuan yang terencana. Ketiga, tidak memiliki struktur yang beraturan. Keempat, terjadi secara kebetulan. Kelima, bersifat sambil lalu atau sepintas.